Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Halimah. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf di dalam sebuah teks bacaan. Nah, mari kita baca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitasnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf dari sebuah teks bacaan. Nah, sebelumnya kalian tentu masih ingat dong apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Mari kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 dari teks yang sudah kita baca tadi. Dan ternyata gagasan pokoknya adalah permainan bentengan menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya, yang pertama, permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Yang kedua, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Yang ketiga, pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Setelah kita membaca teks mengenai permainan bentengan tadi, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan dalam permainan bentengan diperlukan komunikasi yang baik dengan teman sekelompok. Salah satu alat komunikasi yang biasa kita gunakan adalah telepon. Kamu dapat mendengar suara temanmu lewat telepon dikarenakan salah satu sifat bunyi, yaitu dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media udara atau gas, air, maupun benda padat. Kecepatan rambatan bunyi tidak sama untuk setiap bahan. Secara berurutan, cepat rambat bunyi dari yang paling cepat ke yang paling lambat adalah melalui benda padat, benda cair, lalu benda gas. Berikut ini terdapat 3 buah gambar yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media benda padat, benda cair, dan udara. Gambar yang pertama membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat dengan percobaan telepon sederhana. Cara kerjanya, 2 buah kaleng bekas yang sudah dihubungkan dengan sebuah tali yang direnggangkan, di mana kedua ujung dipegang masing-masing anak. Kemudian salah satu anak berbicara melalui kaleng, dan anak yang satunya lagi ternyata dapat mendengar suara temannya dengan jelas.
Gambar kedua menunjukkan sebuah percobaan boneka yang akan berbunyi jika diremas, lalu dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Lalu boneka tersebut diremas dan ternyata kita masih bisa mendengar suara boneka tersebut. Gambar ketiga membuktikan bunyi dapat merambat di udara, yaitu saat serigala sedang melonglong, kita dapat mendengar suaranya dengan jelas meskipun serigala tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan perambatan bunyi pada media padat, yaitu membuat telepon sederhana. Mari siapkan bahan dan alatnya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan gelas plastik, gelas kertas, atau kaleng bekas sebanyak 2 buah. Yang kedua, benang kasur sepanjang 3 meter. Yang ketiga, peniti. Keempat, lidi. Kelima, gunting atau cutter. Langkah-langkah kegiatannya. Langkah pertama, bersihkan tutup gelas plastik atau gelas kertas atau kaleng bekas dengan gunting atau cutter. Buatlah lubang di bagian bawah gelas menggunakan peniti dan lidi. Langkah ketiga, masukkan benang kasur dalam lubang tersebut. Buatlah simpul di bagian dalam supaya benang tidak terlepas. Langkah keempat, hubungkan ujung benang kasur dengan gelas yang lainnya. Panjang benang yang digunakan kira-kira 2 meter. Langkah kelima, nah, teleponmu sudah jadi. Sekarang gunakan telepon buatanmu.